Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji serta rasa syukur mari kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam ya, kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, yang sangat banyak oleh Allah, sehingga mudah-mudahan kita mohon kepada Allah nikmat ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita mohon kepada Allah agar nikmat yang Allah kasih bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang sekitar kita, dan umumnya semua manusia yang memang mengenal kita ataupun yang tidak mengenal kita. Selama itu bermanfaat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita dalam istiqamah berbuat kebaikan, menambah pahala, mengejar hal-hal yang diridhoinya. Tentunya kita mohon kepada Allah agar kita kalaupun diwafatkan, kita mohon semoga wafat dalam husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang selanjutnya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah adalah satu-satunya nabi maupun rasul yang kita ketahui nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada umatnya tentunya. Nah, kita juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang masuk salah satu dari orang yang mendapatkan syafaat itu. Tentunya dengan usaha dan ikhtiar kita, yakni selalu berselawat kepada Rasulullah, selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, sedikit demi sedikit yang bisa kita lakukan, lakukan. Yang mudah kita kerjakan, kerjakan. Jangan sampai ya kita melalaikan ilmu yang sudah kita miliki. Ada orang yang membuat perbandingan. Perbandingan ini bagi saya sangat tidak nyaman. Masa kita dibandingkan dengan para sahabat? Apa kata dia? Sahabat itu, dia kalau tahu itu adalah sunnah Rasul, saat itu juga dia berazam. Dia terus akan meniatkan dalam dirinya supaya bisa mengikuti sunnah Rasulullah, mengerjakan sunnah Rasulullah. Itu sahabat. Nah, katanya kalau orang kita yang sekarang nih dengar sunnah, cuman sunnah, udah sunnah ini nggak wajib, tinggalin aja, nggak berdosa ini. Nah, ini kalimat sangat tidak nyaman bagi saya. Tapi mudah-mudahan itu kalimat salah. Itu kalimat tidak benar. Itu kalimat muncul dari orang-orang yang ingin menjatuhkan Islam. Orang-orang yang ingin menjauhkan kita dari sunnah-sunnah Rasulullah. Jangan sampai kita malah mengiyakan kalimat itu. Ya, justru kita harus terus belajar, harus terus berusaha supaya bisa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ngakunya umat Nabi tapi nggak mau mengerjakan sunnah, apa kabar? Ya, ngakunya orang Indonesia tapi nggak punya KTP Indonesia misalnya. Ya itu kan gimana ya? Nauzubillah, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, setelah kita memuji Allah dengan karunia yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan pujian kita kepada Allah sebagai bentuk syukur kita, sehingga kita digolongkan orang-orang yang bersyukur. Yang selanjutnya juga kita lengkapi dengan bersalawat kepada Rasulullah, kekasihnya Allah, yang mana orang yang mencintai kekasihnya maka akan dicintai oleh yang mencintainya itu, oleh yang maha mencinta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan hal-hal yang terkait amal. Sebagai seorang muslim,
kita tentu harus memperbanyak amal. Amal di sini tentu bukan amal, sekedar perbuatan, bukan, tapi juga amal-amal, perbuatan-perbuatan yang bernilai ibadah, yang bernilai pahala, yang bernilai kebaikan, ya. Nah, kita sebagai seorang muslim tentu diajarkan oleh guru-guru kita, oleh murabbi-murabbi kita, oleh orang-orang terdahulu. Ayo perbanyak amal ibadah, ayo perbanyak pahala, ayo perbanyak kedekatan-kedekatan kita kepada Allah. Nah, setelah kita berusaha semaksimal mungkin memperbanyak amal-amal ibadah, pahala-pahala yang kita kumpulkan misalnya. Nah, kita setelah itu harus tahu ternyata ada ya yang dapat merusak amal ibadah. Nah, kita harus ketahui nih apa saja yang menjadi perusak, ya, yang mengurangi bahkan menghilangkan daripada ganjaran ibadah yang kita kerjakan. Mudah-mudahan kalau kita tahu apa-apa yang merusak ibadah kita, ganjaran pahala kita, kita bisa mawas diri, kita bisa menjauhkan diri, dan kita lebih hati-hati dalam bersikap, dalam bersosialisasi, dalam menjalankan aktivitas kita. Agar apa? Agar ibadah kita tidak rusak, agar pahala kita tidak berkurang, agar pahala kita nggak habis, nggak bocor gitu kan. Nah, di sini saya akan sebutkan paling tidak ada 6 perusak amal ibadah. Nah, kalau kita udah tahu, mudah-mudahan kita sama-sama bisa berusaha semaksimal mungkin menjauhkan ini. Apa yang bisa merusak ibadah? Yang pertama, orang pahalanya bisa hilang, ya bisa rusak apabila orang tersebut berbuat zalim. Berbuat zalim. Zalim ini adalah sebuah perbuatan yang bernilai dosa, yang kita sebagai seorang muslim harus menjauhkan, harus menghindari. Jangan sampai kita terjebak atau terjerembab dalam perbuatan yang mengandung dosa. Nah, yang pertama ini adalah membuat kezoliman. Zolim ini tentu luas maknanya ya. Tidak hanya berhenti pada kemaksiatan yang kita lakukan, tapi bagaimana kita melakukan kezoliman kepada diri kita, ya, kezoliman kepada diri kita, kezoliman kepada istri kita, pasangan kita, kezoliman kepada anak kita. Ya memang ini sebenarnya zolim, tapi kita nggak tahu misalnya. Oke, kalau nggak tahu dimaafkan, selesai. Tapi bukan berhenti di situ, kita disuruh belajar. Nah, ada tuh kezoliman itu, ya, kezoliman kepada pasangan, kezoliman kepada anak, kezoliman kepada orang tua, yang mungkin itu tanpa kita sadari kita lakukan, ya. Jadi perbuatan yang dapat mengurangi ibadah, pahala kita adalah zalim. Nah, sekarang kita cari tahu apa sih ciri-cirinya perbuatan zalim itu, biar kita lebih dalam lagi nih, biar kita lebih paham sehingga kita lebih meresapi. Jangan sampai kita masuk dalam perbuatan zalim. Yang pertama, orang yang zalim itu cirinya dia berpaling dari perintah Allah. Berpaling ya, artinya dia menghindar, meremehkan. Nah, itu juga bagian dari kezaliman. Ya, menghindar, meremehkan, menjauhkan daripada perintah-perintah Allah. Itu yang pertama cirinya. Yang kedua, orang yang zalim itu adalah cirinya suka melanggar hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Allah udah tetapkan ini. Wala taqrabu zina, wala taqrabu innallaha sesungguhnya Allah menghalalkan bai', ya ini jual beli, dan mengharamkan riba. Itu udah jelas tuh, Allah memerintahkan itu, menjaga perbuatan ini dan jauhkan yang ini. Itu udah Allah kasih tahu. Wala taqrabu zina, jangan dekatin zina, itu juga Allah udah kasih tahu. Terus Rasulullah juga udah kasih tahu, misalnya la yasrobanna ahadukum qa'iman, jangan minum sambil berdiri, itu udah Rasulullah udah kasih tahu. Terus juga Rasulullah bilang kalau habis azan
itu jangan langsung diam, tapi berdoa. Karena apa? Berdoa setelah azan itu adalah orang yang wajib mendapatkan syafaat di hari kiamat. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, di antara amalannya adalah menjaga doa setelah azan. Ya. Nah, ini adalah bagian dari perintah-perintah Rasul yang memang harus kita lakukan. Ya. Jangan sampai kita melanggar daripada perintah Allah dan perintah Rasul. Melanggar dengan sengaja, melanggar dengan meremehkan, itu juga luar biasa. Ini ciri-ciri orang yang berbuat zalim. Yang ketiga, ciri orang yang suka berbuat zalim itu adalah senang melakukan kemungkaran-kemungkaran. Senang melakukan hal-hal yang mudarat, yang membawa hal negatif, ya, yang berdampak negatif, yang berdampak buruk. Nah, ini hati-hati, ya, senang melakukan ini. Nah, itu ciri-ciri orang yang senang berbuat zalim. Terus yang terakhir, ciri orang yang senang berbuat zalim adalah dia mengingkari kebenaran. Ini udah jelas, Allahu Ahad, Allah itu Maha Esa. Jelas tuh udah. Jangan diotak-atik lagi, jangan ditamsilkan lagi, jangan ditafsirkan lagi. Udah, Ahad, Esa. Tidak ada awal, tidak ada akhir, selesai. Nggak usah ditafsir-tafsirkan, nggak usah dibanding-bandingkan, udah selesai. Nah, hal-hal yang sudah qat'i kebenarannya, hal-hal yang sudah paten adanya, udah jangan diotak-atik. Kebenaran itu adalah hak yang memang sudah dari Allah seperti itu, sudah dari Rasulullah seperti itu. Udah, kita nggak usah menggunakan akal logika kita untuk membenarkan nafsu kita yang notabene bertentangan dengan kebenaran Allah dan kebenaran Rasulullah. Nah, itu nggak boleh. Ya, yang pertama yang dapat merusak amal ibadah adalah berbuat zalim. Nah, yang kedua apa yang bisa merusak amal ibadah? Bergunjing, atau bahasa agama disebut dengan ghibah. Ghibah ini sebuah aktivitas yang tanpa disadari seringkali kita melakukan ini. Makanya astagfirullahaladzim, kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan istighfar kita bisa menghapus tuh dosa-dosa ghibah kita. Walaupun dosa ghibah itu, kata ulama, kalau pengen dimaafkan kita harus datang kepada orang yang kita ghibahi, ya. Tapi minimal kita bisa mulai dengan cara beristighfar. Kita mohon ampun kepada Allah, kita minta dibukakan kemaafannya. Mudah-mudahan Allah memaafkan sehingga kita tidak mengulangi lagi dosa ghibah ini. Karena dosa ghibah ini bisa betul-betul memindahkan kebaikan kepada orang yang kita ghibahkan. Sebanyak ibadah yang kita kerjakan, ketika kita menggibahkan si A, menjelek-jelekkan si A, maka Allah pindahkan tuh kebaikan kita kepada si A ini. Ketika kebaikan kita sudah tidak ada, maka keburukan si A dipindahkan kepada kita. Nauzubillah. Ini yang kedua, ghibah. Hati-hati dengan ghibah. Yang ketiga, hasud. Hasad, ya. Nah, hasud ini juga sama. Ini sangat besar dampaknya kepada kehidupan seseorang yang memiliki sifat ini. Dan pantaslah ketika orang yang memiliki sifat ini, itu pahalanya hilang. Pahalanya berkurang seperti membawa ember yang bocor, ya. Jadi dia dapat pahala, tapi pahalanya sedikit demi sedikit habis gara-gara dia bersifat hasud ini. Apa itu hasud? Ya. Hasud itu tidak senang orang lain bahagia. Hati-hati. Ada saja mungkin tanpa kita sadari kita melakukan ini juga. Ada teman punya mobil baru, paling boleh kredit, paling dikasih orang. Nah, komentar-komentar yang nggak penting itu indikator daripada hasud kita. Ya. Harusnya apa? Ketika ada sahabat kita yang punya kendaraan baru, motor baru, kita apa? Ucapkan alhamdulillah. Selamat ya punya motor baru, mudah-mudahan berkah, manfaat. Nah, untuk ibadah udah. Jadi kita doakan supaya itu jadi kebaikan buat dia. Itu yang benar, bukan malah ngorek-ngorek. Dari mana dapat motor? Dari mana? Udah nyuri ya? Penadah ya? Wah, bahaya. Ya.
Jadi hasud ini adalah tidak senang terhadap apa yang dilihat berupa baiknya keadaan seseorang yang tidak kita sukai. Jadi orang lain bahagia, kita yang nyesek. Hati-hati, itu hasud luar biasa ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang hasud. Pokoknya yang kita lakukan ketika kita melihat saudara kita, sahabat kita yang berbahagia dengan hal-hal yang membuat dia bahagia, udah kita ucapkan kebahagiaan itu dengan bentuk syukur. Alhamdulillah, semoga berkah ya, semoga manfaat ya. Nah, gitu, jadi bukan malah dikorek-korek, wah boleh kredit ya, apa urusan sama kamu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang dapat merusak amal ibadah adalah marah. Ya, orang yang marah atau emosian ini merupakan sikap yang sangat negatif sebenarnya. Dan sebagai orang muslim, seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wajib menjauhi sifat yang ini, yaitu emosian, dikit-dikit marah, ya. Marah ini mengapa begitu berdampak kepada amal ibadah seseorang? Karena orang yang marah itu biasanya dia tidak akan memiliki logika yang murni. Logikanya itu sudah rusak. Sehingga seringkali kita lihat orang-orang yang sedang marah itu dia mengutarakan kata-kata yang kasar. Kata-kata yang nggak baik, ya. Atau sampai tingkat pada menyakiti fisik. Nah, ini juga efek dari marah atau emosi yang berlebihan. Nauzubillah, ya. Sebagai seorang muslim tentu kita harus mengendalikan amarah kita. Kapan kita marah, kapan kita menahan amarah itu, ya. Islam itu bukannya nggak boleh marah, boleh marah, tapi ada tempatnya. Nah, gitu ya. Harus proporsional, harus menyesuaikan. Ya, tidak semua permasalahan selesai dengan emosi. Ya, tidak. Ya. Sepakat, semua orang sepakat. Masalah tidak selesai dengan kemarahan, nggak mungkin. Ya, justru masalah itu akan selesai dengan kepala yang dingin, dengan musyawarah, ya, dengan diskusi. Nah, itu akan rampung tuh semuanya. Tapi kalau dengan emosi, marah, itu akan rusak semuanya. Nah, kenapa marah itu begitu besar efeknya? Karena manfaat orang yang bisa mengendalikan marah pun itu sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis dikatakan, dalam riwayat At-Tabrani, mungkin banyak yang hafal, anak TK pun banyak yang hafal hadis ini. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka surga bagimu. Itu udah jelas. Ya. Jadi antara surga sama marah itu dekat jaraknya tuh. Nah, tapi bukan berarti marah ini dilakukan, bukan. Tapi orang yang dapat mengendalikan marahnya ini adalah orang yang kuat sehingga dia layak masuk surga. Nah, selanjutnya yang kelima, orang yang atau amalan yang dapat atau perbuatan yang dapat merusak amalan seseorang sehingga pahalanya hilang, pahalanya berkurang adalah sifat sombong. Ya, takabur. Ya. Sombong ini karakter yang diwariskan oleh iblis, laknatullah. Ya. Bagaimana asal mulanya iblis laknatullah diusir dari surga. Itu kalimatnya pendek tapi dalam maknanya. Ketika Allah menciptakan Adam, lalu diperintahkan oleh Allah, wahai malaikat, sujudlah engkau kepada Adam. Nah, kalimat sujudlah engkau kepada Adam itu dimaknai oleh iblis saat itu, yang merupakan katanya dalam ceritanya itu, iblis sebelum jadi iblis itu adalah sayyidul malaikah, pemimpin daripada malaikat. Ya. Bahkan dalam keterangan yang lain,
malaikat-malaikat lain sebelum jadi iblis nih, malaikat-malaikat yang lain, malaikat yang satu ini itu adalah penghulunya para malaikat. Malaikat-malaikat yang lain tuh kalau ada masalah curhatnya ke malaikat yang ini nih. Sehingga disebut dengan penghulunya malaikat. Ya, ada yang dalam keterangan hadis yang lain, dalam keterangan kitab iblis yang saat itu disebut dengan penghulu malaikat dikenal dengan malaikat Azazil. Ya, ini cerita ada di beberapa kitab. Nah, bagi teman-teman yang mungkin rasa aneh atau asing, ya sudah lupakan. Tapi saya mau menyampaikan, malaikat ini ya Sayyidul Malaikah dulunya ketika dia mengatakan, "Ya Allah, ana khairun minhu." Saya lebih baik dari dia. Nah, cuman gara-gara kalimat itu Allah bilang, "Ukhruj." Keluar engkau dari surga. Artinya apa? Ketika dalam diri kita merasa lebih baik dari orang lain, itu adalah secara tidak langsung sudah mewarisi karakter yang dulu ada ketika awal-awal Nabi Adam diciptakan. Siapa itu yang mempelopori? Iblis laknatullah. Makanya jadi manusia itu nggak boleh sombong, nggak boleh merendahkan orang. Ya, orang-orang yang dapat merendahkan orang itu adalah karakternya iblis. Laknatullah, jangan sampai ya. Percuma banyak ibadah, tapi kalau diri merasa paling daripada orang lain, paling soleh, paling banyak tilawahnya, paling banyak duhanya, paling banyak baca Qur'annya, paling banyak infaknya, paling sering hajinya, paling sering umrohnya, tapi dia merasa paling itu daripada yang lain, maka hilanglah pahalanya, berkuranglah pahalanya, balasannya juga tidak akan maksimal. Sombong, jauhilah sifat sombong. Yang terakhir, orang yang pahalanya berkurang. Yang terakhir, ini juga jadi pelajaran buat kita. Apa itu? Menyebut-nyebut kebaikan kepada orang lain. Kebaikan yang sudah kita lakukan, lupakan. Jangan diingat-ingat, apalagi diungkit-ungkit. Tapi kalau kita ingat-ingat, diungkit-ungkit, udah selesai. Hilang pahalanya. Ya. Loh, kok begitu? Ya, itu udah aturan Islam seperti itu. Mau diapain lagi? Berarti kita nggak boleh cerita-cerita dong. Nggak usah diceritakan. Ya, kebaikan itu biar antara kita sama Allah. Biar Allah yang melihat kita. Ya. Jadi nggak usah diungkit-ungkit. Apalagi sampai menyakiti orang yang kita bantu, orang yang kita tolong saat itu. Nauzubillah. Ya. Maka kalau itu bisa kita jauhi, insya Allah kita digolongkan orang-orang yang aman dah pahalanya, yang aman dah ibadahnya. Jadi jauhi sifat menyebut-nyebut kebaikan. Ya. Jadi kebaikan itu udah lupakan aja. Ya. Makanya ada slogan lah. Ada slogan, ingatlah kebaikan orang lain kepada dirimu dan lupakan kebaikanmu kepada orang lain. Itu adalah semboyan yang sangat bagus. Ya, dalam Islam itu kita dianjurkan seperti itu. Ingatlah kebaikan orang lain kepada kita sehingga kita bisa berbuat baik kepada orang lain dan lupakan kebaikan kita kepada orang lain agar kita apa? Agar kita bisa berbuat baik lagi daripada itu. Ya. Baik, saya akan review sekali lagi agar menjadi pengingat buat kita bahwa ada amalan yang bisa merusak ibadah, merusak pahala. Yang pertama, berbuat zalim. Yang kedua, berbuat ghibah. Yang ketiga, hasud. Yang keempat, marah. Yang kelima, sombong. Yang keenam, menyebut-nyebut kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari 6 perbuatan ini sehingga ibadah kita aman, ibadah kita selamat. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi